حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, telah kita selesaikan pembahasan mengenai ahkam taklifiyah dan telah kita murajaah tadi mulai dari perkara-perkara yang wajib sampai kepada yang mubah. Nah, dan kemarin juga telah diberi catatan bahwasanya pada asalnya perkara mubah tidak ada hubungannya dengan taklif, tidak ada pembebanan pada perkara mubah, namun dimasukkan dalam hukum-hukum taklifiyah. Kenapa? Abdul Rahman? Untuk melengkapkan pembagian, atau dengan istilah taklifiyah, diikutkan saja. Ya, karena ada yang dilarang, ada yang diperintahkan, kemudian ada yang sama sekali tidak berhubungan dengan perintah maupun larangan pada asalnya. Baik, sehingga jangan sampai kita bingung. Namanya ahkam taklifiyah, yakni hukum-hukum yang ada pembebanan padanya. Pembebanan berarti ada perintah atau ada larangan. Namun mubah tidak ada hubungannya dengan perintah dan larangan. Disebutkannya oleh para ulama ahli usul dalam ahkam taklifiyah, kenapa? Semata-mata untuk melengkapkan pembagian. Baik, ya, atau dengan istilah taklifiyah. Sekarang kita masuk pada jenis hukum-hukum yang kedua dari hukum-hukum syariat. Setelah kita mengetahui ahkam taklifiyah, kita masuk pada jenis yang kedua, yaitu al-ahkam al-wad'iyah. Qala rahimahullahu ta'ala, al-ahkam al-wad'iyah ma wada'ahu asy-syari'u min amaratin li thubutin aw intifa'in aw nufudin aw ilgha, wa minha as-sihhatu wal fasad. Hukum-hukum wad'iyah yaitu apa-apa yang pembuat syariat ini telah meletakkannya berupa tanda-tanda untuk tetapnya suatu perkara atau tidak adanya suatu perkara, yakni keabsahan atau ketidakabsahan. Au nufudin au ilqa, au ilqa, atau nufud, yakni bisa ya diberlangsungkan hukumnya atau dibatalkan. Intinya ikhwanillah, untuk mudahnya dalam pemahaman kita, yang namanya hukum-hukum wad'i yaitu hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan yang berupa alamat-alamat suatu amalan. Alamat-alamat suatu amalan. Kalau kemarin pada hukum-hukum taklifi, ini berhubungan dengan perkara yang dilakukan oleh hamba. Perkara ini wajib, perkara ini sunnah, perkara ini wajib, makruh dan seterusnya. Adapun hukum wad'i adalah hukum yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan sebagai alamat pada suatu amalan yang dilakukan. Ya, jadi amalan sekarang yang menjadi ya sudut pandangnya. Baik, misalnya dalam ibadah. Dalam ibadah seorang beramal, baik itu ibadah wajib atau sunnah. Baik, kalau wajib sunnah hubungannya dengan
hukum apa ini? Taklifi. Tapi pada ibadah yang dilakukan oleh hamba ini, di sana ada alamat-alamat yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada amalan tersebut, berupa ya keabsahan ya ibadah tersebut atau batalnya ibadah tersebut. Ini namanya hukum wad'i. Baik. Atau pada muamalah misalnya, jual beli. Jual beli, ikhwani fillah, di sana Allah Subhanahu wa taala letakkan hukum yang berhubungan dengan amalan jual beli itu. Apakah jual beli ini sah atau jual beli ini rusak? Tidak sah. Ya. Jadi keempat hal ini yang disebutkan oleh Syekh, thubut aw intifa, berhubungan dengan perkara-perkara ibadah. Sedangkan nufud atau ilgha ini berhubungan dengan muamalah. Karena muamalah itu hubungannya dengan nufud dan ilgha. Kalau muamalah yang sah maka bisa diberlangsungkan. Ini namanya nufud. Tapi kalau muamalah tidak sah, ini ilgha, ditiadakan, enggak perlu, enggak dianggap. Misalnya nikah. Nikah yang sah ya, maka hukumnya diberlangsungkan, berarti dia boleh setelah nikah sah tersebut boleh berhubungan dengan pasangannya. Tapi kalau tidak sah, ya ilgha, tidak boleh. Ya kemudian ya berduaan dan seterusnya dengan pasangan yang nikahnya tidak sah. Paham? Jadi ahkam al-wad'iyah ya ibarat dari alamat-alamat untuk suatu amalan. Ini secara ringkasnya. Dan hukum-hukum wad'iyah itu banyak. Baik. Ahkam al-wad'iyah itu banyak. Yang disebutkan oleh para ulama usul ikhwanillah tercakup dalam 6 hukum menurut pendapat yang mu'tabar, yaitu asbab, syurut, mawani', al-ilal, as-sihah wal fasad. Sebab-sebab, syarat-syarat, penghalang-penghalang, ilal atau penyakit-penyakit, cacat-cacat. Ilal lebih pas kita mengatakan cacat pada suatu amalan. Ya, sah dan fasad. Insyaallah taala sebagiannya akan diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di sini. Qala rahimahullah wa minha as-sihhatu wal fasad. Dan di antara hukum-hukum wad'iyah itu adalah as-sihhah wal fasad, keabsahan dan kerusakan, atau dengan kata lain sah atau batal. Dan Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala dalam kitabnya ini Al-Qanifillah cuma menyebutkan berapa? Menyebutkan 2 saja, yaitu as-sihhah dan al-fasad. Dan dalam syarah beliau yang menjelaskan kenapa cuma menyebutkan 2 hukum tersebut saja. Karena ya beliau berlandaskan pada kurikulum yang telah ditetapkan, bahwasanya pada pembelajaran tahap itu yang cukup dijelaskan 2 hukum dulu, yaitu as-sihhah wal fasad. Dan dalam syarah beliau mengatakan, aku ya berangan-angan seandainya saja hukum-hukum yang lain bisa disebutkan. Cuman ketika kitab ini berhubungan dengan kurikulum, ya
yang disebutkan cuma 2 saja, as-sihah wal fasad. Dan telah disebutkan tadi ada 6, ya 6 ahkam al-wad'iyah. Tayyib, yaitu apa? Selain as-sihah wal fasad ini jelas, insyaallah akan kita pelajari dari matan. Di sana ada yang namanya apa? Asbab, yaitu sebab-sebab suatu amalan. Kemudian syurut, syarat-syarat suatu amalan. Mawani', ya penghalang-penghalang suatu amalan. Ilal, yaitu cacat-cacat yang ada pada suatu amalan. Ini berarti semuanya berapa? 6. Tayyib 6. Kita masuk pada hukum yang pertama. Fas-sahih lughatan as-salimu minal marad. Sahih secara bahasa yaitu selamat dari penyakit, yaitu dalam istilah kita sehat. Ya, seorang dinamakan sehat apabila selamat dari penyakit. Baik. Dan al-marad yang disebutkan oleh Syekh ini cuma sekedar contoh. Karena marad termasuk dari apa? Aib. Oleh karena itulah pengertian yang lebih luas yaitu ya as-salim minal afati wal uyub, yaitu yang namanya sahih yaitu yang selamat dari aib-aib, ya selamat dari aib-aib, baik itu marad, penyakit atau yang lain. Wastilahan adapun secara istilah ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi, yaitu segala sesuatu yang dampak dari perbuatannya itu ada. Baik. Ya, ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi, yaitu segala sesuatu yang dampak dari perbuatan yang dilakukan itu ya ada. Ibadatan kana au am abdan, baik itu berupa ibadah atau berupa akad. Berupa ibadah berarti kalau ibadah yang sahih ikhwanillah maka ya dampaknya apa? Kewajiban telah gugur. Kemudian tidak dituntut lagi. Baik. Sebagaimana sudah dikatakan, fas-sahihu minal ibadat ma bari'at bihi dhimmah wa saqata bihi talaq. Maka sesuatu yang sahih, ya, suatu amalan disebut sahih ya pada amalan-amalan ibadah. Itu yang bagaimana? Yaitu suatu amalan yang bari'at bihi dhimmah, yang tanggungan itu telah gugur. Wasaqata bihi talaq, dan telah jatuh ya tuntutan. Ya tanggungan sudah gugur dan tuntutan pun ya tidak ada lagi. Ini namanya suatu ibadah yang dikatakan sahih. Misalnya seorang sholat zuhur ya dengan sholat yang sah. Sholat dikatakan sah atau sholat sahihah itu apabila apa? Sholatnya itu sudah menggugurkan kewajiban dan tidak dituntut lagi. Tapi kalau sholatnya tidak sahih, ya sholatnya tidak sahih, ya tetap dituntut lagi. Misalnya dia sholat dalam keadaan belum berwudu, ya sholatnya tidak dikatakan sholat yang sahihah, maka tetap dituntut. Dan kalau dia tidak mengulangi sholatnya maka apa? Berdosa. Ini yang namanya sahih dalam masalah ibadah. Kemudian pengertian yang disebutkan oleh Syekh tentang sahih dalam ibadah ikhwanillah yaitu yang berhubungan dengan ya apa yang kita lihat. Adapun yang berhubungan dengan Allah, sesuatu dikatakan sahih yaitu ya segala amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fas-sahih ma qabilahu Allah taala. Sahih yaitu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dinamakan suatu amalan sahih.
Kemudian was-sahihu minal 'uqud, dan sesuatu yang sahih dari akad, ya, dalam masalah muamalah. Kalau ibadah sudah kita ketahui. Sekarang dalam masalah akad yang berhubungan dengan muamalah, baik itu akad jual beli, akad pernikahan, ya, akad perjanjian dan seterusnya. Suatu akad dikatakan sahih itu bagaimana? Ma tarattabat atharuhu ala wujudi. Katarattu bil milki ala aqdil bai'i mathalan. Suatu akad dikatakan sahih yaitu apa-apa yang atharnya, ya, atharnya atau dampaknya itu ada atas wujudnya. Ini kalau mengartikan malah mumet, ya. Mengartikannya repot untuk menjelaskan, tapi dengan contoh akan mudah. Yang namanya akad dikatakan sahih yaitu akad yang, ya, ada dampaknya, ya, ada dampaknya terhadap perbuatan itu. Sebagai contoh misalnya akad jual beli. Akad jual beli, apabila jual beli itu sahih, apa dampaknya? Dampaknya adalah berpindahnya hak milik. Ya, Muhammad melakukan jual beli dengan, ya, Ahmad. Ya, Muhammad penjual, Ahmad pembeli. Motor misalnya. Maka apabila akad jual belinya sah, maka terjadi perpindahan milik dari Muhammad ke Ahmad. Sehingga ketika telah sah jual beli, yang milik sudah menjadi milik Ahmad walaupun belum dibayar. Ya, dengan mengetahui ini nanti kita akan tahu banyak hal dari kekeliruan-kekeliruan dalam masalah muamalah. Misalnya dengan masalah ini kita tahu namanya jual beli yang sahih, yang sah, berarti apa? Terjadi perpindahan hak milik. Maka dengan ini kita tahu kebatilan sistem jual beli leasing misalnya, sistem jual beli kredit yang ada. Yang namanya jual beli dikatakan sah, ya, kalau, ya, sudah terjadi akad dan harus terjadi perpindahan hak milik. Seorang misalnya melakukan jual beli motor walaupun kredit, jual beli kredit lewat leasing, ya, ketika terjadi akad jual beli maka telah berpindah hak milik motor itu kepada pembeli, walaupun belum sah semuanya, belum dibayar semuanya. Sehingga ketika suatu saat si pembeli ini misalnya tidak mampu untuk membayar atau terlambat dalam membayar, maka pihak leasing tidak punya hak sedikit pun untuk menarik barang tersebut. Kenapa? Karena barang itu sudah milik pembeli. Ini, ya, ini diantara kemungkaran dalam sistem jual beli kredit yang ada. Nah, kenapa? Karena suatu akad telah sahih di awal, akadnya sahih, akad jual belinya sudah sah, maka sudah terjadi perpindahan hak milik. Baik, sebagai contohnya, nah, ini hukum yang pertama, yaitu as-sahih. Kemudian Syekh mengatakan, wala yakunu syai'u sahihan illa bitamami syurutihi wa intifa'i mawani'i. Dan suatu perkara tidaklah bisa menjadi sahih kecuali dengan sebab sempurnanya syarat-syaratnya dan hilangnya penghalang-penghalangnya. Baik. Jadi kalau seorang ditanya kapan suatu perkara baik itu ibadah atau muamalah dikatakan sahih, apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan terbebas dari penghalang-penghalang. Baik. Dengan contoh akan semakin mudah. Misalnya dzalika fil ibadat.
contoh yang demikian ini dalam masalah ibadah. An ya'tiya bis sholati fi waqtiha tammatan syurutuha wa arkanuha wa wajibatuha. Seseorang ya menunaikan sholat pada waktunya ya secara sempurna, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya maupun kewajiban-kewajibannya. Maka ini dikatakan sholat yang sah. Ya, sholat yang sah yaitu sholat yang terpenuhi syarat-syaratnya ya dan terjauhkan dari penghalang-penghalang. Penghalang misalnya penghalang keabsahan suatu sholat, ikhwanifillah, seseorang sholat tapi nggak memenuhi rukun-rukunnya, ini penghalang. Tayyib. Seorang sholat tapi kewajiban-kewajiban dalam sholat dia tinggalkan dengan sengaja, ya tidak sah sholatnya. Ini contoh untuk suatu ibadah dikatakan sah. Puasa contoh yang lain. Puasa dikatakan sah kalau memenuhi syarat-syaratnya dan terjauhkan dari penghalang-penghalangnya. Baik. Dia menahan makan dan minum semenjak ya fajar sampai tenggelamnya matahari. Baik. Dalam keadaan niat ya sebelum terbitnya fajar. Sekarang contoh untuk sesuatu yang sah dari jenis uqud, yaitu akad, berhubungan dengan muamalah. Wa mithalu dzalika fil 'uqud an yaqida bai'an tammatan syurutuhu al-ma'rufatu ma'a intifa'i mawani'i. Yaitu seseorang melakukan akad jual beli yang sempurna syarat-syaratnya, yang telah diketahui, syarat-syarat jual beli yang ma'ruf yang telah diketahui, bersamaan dengan ya terbebasnya akad tersebut dari penghalang-penghalang. Tayyib. Misalnya, apabila seorang melakukan jual beli sempurna syarat-syaratnya, yang dijual itu betul milik penjual. Ya. Karena tidak boleh seseorang menjual sesuatu yang bukan miliknya, tidak sah. Ya. Saya jual motornya, ya Wildan misalnya, mau menjual motor RO. Ya. Nah, ini bukan milik dia, ya tidak sah jual belinya kalau ya mengatasnamakan bahwasanya ini motornya. Kenapa? Karena tidak terpenuhi namanya jual beli. Ya sesuatu yang dijual tersebut harus milik dia. Kemudian bagaimana dengan suatu jual beli yang ada penghalangnya misalnya? Menurut pendapat sebagian fuqaha al-Hanafiyah, jual beli setelah adzan pada Jumat, ya adzan Jumat. Tayyib. Ini ada penghalangnya karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan ya idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila telah dikumandangkan seruan adzan pada hari Jumat, maka bersegeralah berangkat menuju zikrullah, yaitu menuju sholat Jumat, dan tinggalkanlah jual beli. Maka di sana ada penghalang kalau orang melakukan jual beli setelah adzan ya Jumat, ya adzan yang kedua kalau ya adzan yang di situ khatib khutbah. Baik. Maka kalau orang melakukan jual beli saat itu, jual belinya tidak sah. Ya menurut pendapat sebagian fuqaha, insyaallah nanti kita bahas dalam masalah jual beli ini sebagian contoh saja. Ini namanya jual beli yang ada penghalang keabsahan. Kenapa? Karena dia lakukan di hari Jumat, tayyib,
dalam keadaan sudah dikumandangkan adzan Jumat. Tayyib. Qala rahimahullah, fa in faqada syartun min asy-syuruti aw wujida mani'un min al-mawani'i imtana'at as-sihhah. Maka apabila kehilangan salah satu syarat dari syarat-syarat, baik itu suatu ibadah atau suatu akad, atau didapati suatu penghalang dari penghalang-penghalang, baik itu pada suatu ibadah atau pada akad, maka akan terhalangi dari keabsahan. Tayyib imtana'at as-sihhah. Tidak dikatakan sah. Jadi suatu ibadah atau suatu muamalah, kalau di sana syarat-syaratnya tidak lengkap dan atau didapati ada salah satu saja dari penghalang keabsahan, maka ya tidak sah hukumnya. Paham? Mithalu faqdi syarti fil ibadah. Sekarang contoh ya kehilangan suatu syarat pada suatu ibadah. An yusalliya bila taharah. Seseorang sholat tanpa taharah. Sholatnya sah atau tidak ini arif? Tidak sah. Kenapa? Karena kehilangan syarat. Syaratnya sholat ya harus taharah. Tayyib. Misalnya yang lain, tayyib, ibadah yang kehilangan syaratnya. Apa Mujahid? Haji bagaimana? Kalau kemampuan, ya ini apa? Seorang diwajibkan haji, itu syaratnya mampu. Walaupun nggak mampu, tapi kalau dia takalluf ya sah hajinya. Dia sebenarnya nggak mampu, tapi ya utang-utang, terus berangkat haji ya sah saja, sah saja. Tapi takalluf, dia harus menanggung beban setelahnya. Dan ini tidak diperintahkan oleh syariat, karena akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Cuman ketika dia yang membebani diri ya sah saja. Jadi contoh tidak pas. Katakan contoh suatu ibadah yang kehilangan syaratnya. Apa subhanallah? Berzakat dengan harta curian. Tayyib. Berzakat dengan harta curian. Sah tidak? Kewajiban gugur tidak? Zakat fitrah, ya kan? Ya, zakat fitrah. Kewajiban gugur tapi berdosa. Berdosanya karena mencuri, berarti sah. Apa contohnya? Haji tidak wukuf di Arafah, ini rukun. Tidak sah tapi kehilangan rukun. Ya, kehilangan rukun. Sekarang yang kehilangan syarat. Salat nggak pakai baju dalam keadaan dia punya baju. Ya, ini nggak sah salat. Ya, maksudnya salat tidak menutup aurat dalam keadaan mampu menutup aurat, kehilangan syarat. Baik.
Sekarang wa mithalu faqdi syarti fil aqd. Contoh kehilangan syarat pada suatu akad. An yabi'a ma la yamlik. Ya. Namanya syarat jual beli ya wanita, di antaranya harus menjual sesuatu yang dia miliki. Ya, kalau dia menjual sesuatu yang tidak dia miliki, ya tidak sah jual beli. Ya bi'a ma la yamlik. Tapi berbeda dengan zakat tadi, ya. Sekarang dia menjual sesuatu yang bukan miliknya. Ya, jual belinya tidak sah. Misalnya seorang pencuri. Ya, pencuri ini bukan miliknya, dia jual. Ya, dia jual. Jual beli ini tidak sah. Ketika ada pemiliknya tahu, ya, ini barangku, ya, dia boleh mengambil. Pembelinya ini urusannya dengan yang jual, bukan urusan dengan yang kehilangan. Nah, ini yang kebanyakan pada salah memahami. Alasannya saya sudah membeli, ya itu urusan kamu. Ya, pembeli dengan pencurinya tadi. Yang penting orang yang kecurian bisa menunjukkan bukti bahwasanya barang yang ada di tangan tersebut adalah barang dia hasil pencurian. Namun di sini juga disyaratkan ketika mendapati demikian hendaknya ya soleh, yakni membuat ya perbaikan dalam artian kedua-duanya dirugikan oleh si pencuri ini, ya kan? Tidak bisa kemudian kita ya sebagai manusia kemudian silahkan kamu yang rugi pembelinya, saya ambil milik saya. Ini secara ya adab pun tidak bagus. Walaupun secara hukum ikhwanillah orang yang kehilangan barang tadi berhak mengambilnya, karena itu barang dia. Paham? Karena itu barang dia. Tapi disarankan membuat soleh, ya mungkin ayo kita bareng-bareng cari pencurinya. Ya kalau memang nggak dapat ya saya ambil barangnya, kemudian mungkin setengah-setengah ditanggung kerugiannya dan sebagainya. Intinya sekarang bahwasanya suatu akad yang kehilangan syarat, contohnya seorang menjual barang yang tidak merupakan miliknya. Kalau misal wujudil mani' fil ibadah, contoh adanya penghalang pada suatu ibadah sehingga menjadikan ibadah tersebut tidak sah. An yatatawwa'a bi naflin mutlaqin fi waqtin nahi. Seorang ya melakukan sholat sunnah mutlak tapi pada waktu terlarang, ya tidak sah sholatnya. Karena pada waktu terlarang tersebut tidak diperbolehkan atau dihalangi melakukan sholat sunnah mutlak. Kenapa di sini diberi batasan sholat sunnah mutlak? Kenapa? Karena di sana ada sholat sunnah yang apabila karena ada sebab diperbolehkan dan tetap sah dilakukan walaupun di waktu terlarang. Misalnya seorang ya ingin istikharah pada saat itu dan betul-betul butuh, terpepet, butuh segera mendapatkan jalan keluar walaupun waktu terlarang boleh. Ini sunnah, namanya sunnah yang lahu asbab. Kemudian seorang tawaf. Seorang tawaf, di sana ada salat sunnah namanya salat sunnah rakaatain tawaf, 2 rakaat setelah tawaf. Ini salat sunnah boleh dilakukan kapanpun, walaupun di waktu-waktu terlarang. Ini bukan salat mutlak namanya, tapi salat dawatil asbab, memiliki sebabnya adalah tawaf. Tapi kalau salat sunnah mutlak, ya tidak ada sebabnya sama sekali. Pokoknya saya ingin salat sunnah. Maka kalau dilakukan di waktu terlarang, salat tersebut tidak sah. Paham? Kenapa? Karena ibadah tersebut ada penghalangnya. Wa mithal wujudil mani'i fil aqd. Contoh adanya penghalang pada suatu akad. An yabi'a man talzamuhumul jum'ah syai'an ba'da nida'i hathani ala wajhin la yubah. Baik. Seorang menjual, ya seorang yang wajib mendatangi Jum'ah ini. Seorang yang wajib mendatangi Jum'ah, baik, suatu hal, ya suatu barang setelah adzan yang kedua.
diberi qaid atau diberi batasan adzan yang kedua agar tidak bingung ikhwanillah, karena sebagian menetapkan adzan pertama, yaitu adzan yang dikumandangkan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Walaupun adzan ini yang merupakan adzan yang mahdath ikhwanillah, yang bid'ah. Tapi untuk lebih memperjelas bahwa yang dimaksud di sini adalah adzan Jumat, yaitu adzan setelah khatib naik mimbar kemudian salam. Nah, setelah ada adzan ini, kemudian ada orang yang dia sebenarnya wajib mendatangi Jumat melakukan jual beli. Ya, maka jual beli tersebut ada penghalangnya sehingga tidak sah. An yabi'a man talzamuhumul jum'ah syai'an ba'da lidani hatani ala wajhin la yubah. Maksudnya ala wajhin la yubah yaitu dia memang melakukan jual beli tersebut ya pada keadaan yang dia tidak diperbolehkan, tidak ada udzur sama sekali. Adapun seorang musafir misalnya, walaupun yang melakukan jual beli setelah adzan tersebut ya tetap sah sholatnya. Jadi kalimat terakhir ala wajhin la yubah ini memberikan faedah bahwasanya seandainya seseorang melakukan jual beli dalam keadaan terpaksa, yaitu terdesak. Misalnya dia mau wudu, untuk menghadiri Jumat tapi nggak dapat, yang ada cuma penjual aqua. Ya sudah, beli, ini tidak apa-apa, sah. Kenapa? Karena saat itu dia terpepet untuk membeli, walaupun sudah ada adzan dikumandangkan. Nah, ini penjelasan secara ringkas tentang hukum as-sahih yang termasuk dalam ahkam wad'iyah. Di murajaah, dibaca-baca kembali, dipelajari kembali dan dikembangkan untuk mendatangkan contoh-contoh ibadah-ibadah yang lengkap syarat dan terbebas dari penghalang. Karena memahami hukum ini sangat penting dalam menentukan keabsahan atau kebatilan suatu amalan, baik itu dalam perkara ibadah ataupun dalam perkara muamalah. Insyaallah semakin lama kita bergelut dengan usul ini akan semakin terbuka. Kita buka banyak hal dalam perkara-perkara